Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali kami semua dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi saya hamba-Mu dan berikan juga urapan yang sama bagi para pemirsa jemaat yang Kau kasihi. Biarlah kami disatukan dalam roh yang sama untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang disayang Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam seri Pesan Pengharapan. Kali ini adalah seri ke-11 dengan judul Luka Berbalas Cinta. Saudara, kita akan bertemu di kitab Hosea yang mengisahkan tentang luka yang ditorehkan oleh bangsa Israel di hati Tuhan. Tuhan begitu terluka dengan perzinahan rohani yang mereka lakukan. Mereka jatuh dalam penyembahan kepada dewa Baal, dewa orang Asyur yang mereka sembah. Berpaling dari Tuhan, menyembah kepada dewa Baal, merupakan sebuah luka yang dalam di hati Tuhan. Kitab Hosea dipenuhi dengan catatan-catatan kemarahan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Tuhan yang dalam hal ini diwakili oleh Nabi Hosea menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan supaya mereka bertobat. Seluruh kitab Hosea berbicara dengan tema berbalik kepada Tuhan. Saudara, Hosea adalah nabi yang hidup di sekitar tahun 750 sebelum Masehi dan dipakai Tuhan di kerajaan utara. Saudara, mari kita melihat lebih dahulu sebelum merenungkan lebih dalam tentang tema ini, yaitu luka berbalas cinta. Kita buka di kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ini tema besar dari kitab Hosea. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nama Hosea artinya adalah keselamatan ada pada Tuhan, atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah anak Beeri. Beeri seorang Israel yang memperanakkan Hosea, dan kita tidak tahu begitu banyak catatan tentang keluarga Beeri, terutama Hosea ini. Tetapi yang kita tahu adalah Hosea adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil yang di dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang pelacur yang namanya Gomer. Gomer adalah anak Diblaim, seorang pelacur, seorang wanita sundal, wanita dengan profesi yang tidak baik. Saudara, tentu saja Hosea yang menerima perintah dari Tuhan untuk mengawini perempuan semacam ini, Hosea dalam ketidakmengertiannya pada akhirnya paham
bahwa pernikahan Hosea dengan Gomer adalah mewakili gambaran dari situasi bagaimana Tuhan berkali-kali disakiti oleh umat Israel yang digambarkan seperti wanita sundal yang sudah berselingkuh bahkan berzina dengan dewa-dewa Baal, sesembahan dari kerajaan Asyur. Hosea hidup di kerajaan utara yang pada waktu itu diperintah oleh Yerobeam kedua. Sebelum Hosea, Tuhan sudah mengirimkan Nabi Amos, tetapi umat Israel tidak kunjung mau bertobat. Sehingga setelah era Amos melayani Tuhan, maka Hosea yang diutus oleh Tuhan. Saudara, Hosea taat ketika diperintahkan oleh Tuhan mengawini Gomer. Dan tentu saja kita bisa menebak setelah lahir putra mereka yang namanya Yisriel, maka Gomer berkali-kali jatuh dalam perzinahan. Dengan bahasa-bahasa yang vulgar kita bisa menemukan bagaimana Gomer terbakar nafsunya kepada pria-pria lain selain daripada suaminya. Di jalan-jalan Gomer berzina dengan banyak laki-laki. Saudara, itu menimbulkan luka yang dalam di hati Hosea, seperti luka yang dialami oleh Tuhan kita. Saudara, kitab Hosea, bahasa istilah yang seringkali muncul dan menjadi sentral adalah chesed. Kata Ibrani chesed ini artinya adalah kasih setia Tuhan. Bagaimana Hosea memiliki hati Tuhan, walaupun Gomer berkali-kali jatuh dalam dosa perzinahan, Hosea tangannya tetap terbuka untuk sang istri. Sehingga mereka memiliki seorang putri namanya Lo Ruhama. Setelah Lo Ruhama lahir, beberapa tahun kemudian lahir putra mereka yang ketiga, yaitu Lo Ami. Saudara, nama-nama putra dan putri keluarga Hosea merupakan sebuah simbol atau kata-kata profetis. Bagaimana orang-orang Israel itu situasi kehidupan rohani mereka di hadapan Tuhan. Dan itu yang pertama, kita bisa melihat bahwa luka yang ditimbulkan oleh bangsa Israel di hati Tuhan dibalas oleh Tuhan dengan kasih setianya. Memang mereka akan jatuh ke dalam pembuangan seperti saudara-saudara mereka di kerajaan selatan, yaitu di Yehuda. Mereka bersama-sama akan ditawan oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel. Itu adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tetapi apakah mereka nanti akan habis binasa di Babel? Tentu saja tidak. Itulah kasih setia Tuhan. Kata chesed, dasar akar katanya yaitu Allah membongkok. Bagaimana Allah mau merendahkan dirinya, membongkok untuk menjangkau umatnya yang sudah berdosa sedemikian rupa, tetap dengan kasih setianya. Chesed, kasih setia Allah tidak pernah gagal. Even bangsa Israel, umat pilihannya, sudah menjauh bahkan menimbulkan luka yang dalam di hati Tuhan. Tuhan tetap tangannya terbuka. Kita sering kali mendengar kisah dari Jepang bagaimana anak-anak muda yang tidak mau dibebani oleh ibu mereka yang sudah tua, maka ibu mereka akan dibuang ke hutan. Alkisah, ada seorang ibu yang sudah digendong oleh pemuda itu untuk dibuang ke hutan. Apa yang dilakukan sang ibu, saudara? Sang ibu mematahkan ranting-ranting di sepanjang perjalanan. Sang ibu tahu bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan anaknya. Dan supaya anaknya tidak tersesat kembali pulang ke rumah, dia berpesan begini, "Nak, setelah engkau meletakkan ibu di tengah hutan ini, dan pada akhirnya nanti ibu akan mati, kamu boleh kembali ke rumah
dengan mengikuti ranting-ranting yang sudah Ibu patahkan, supaya kamu tidak tersesat. Saudara, ketika mendengar perkataan sang ibu, bagaimana anak itu sudah menorehkan luka yang dalam dari perbuatan yang membuang sang ibu tetap membalas dengan cinta. Saudara, apa yang dilakukan oleh sang ibu akhirnya menyadarkan si anak, dia berbuat salah kalau membiarkan sang ibu mati di tengah hutan. Karena itu apa yang dilakukan saudara, dia gendong ibunya kembali untuk pulang ke rumah. Saudara, cinta yang dari Tuhan sungguh membuat bangsa Israel itu pada akhirnya berbalik pada Tuhan. Karena itu kita melihat di ayat yang kedua bahwa dikatakan sesudah 2 hari, yaitu pada hari yang ketiga dikatakan Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, yang kedua kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu akhirnya memulihkan bangsa Israel. Apa yang dikatakan oleh Calvin bahwa terjemahan dari sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga kita akan bangkit, artinya bukan dalam durasi yang lama. Memang pada akhirnya saudara, mereka akan pulang ke tanah air mereka. Baik itu Bani Israel di kerajaan utara maupun Bani Yehuda di kerajaan selatan. Mereka berbondong-bondong setelah 70 tahun di Babel. Seumpama kata-kata 2 hari itu tidak dalam waktu yang lama, mereka pada akhirnya dipulihkan menjadi sebuah bangsa kembali. Lihat saudara, luka berbalas cinta. Biarlah itu menjadi pikiran-pikiran kita di tengah-tengah pandemi ini. Apabila kita mengintrospeksi kehidupan kita dan ada kesalahan yang kita buat sehingga membuat hati Tuhan itu terluka, mari kita segera berbalik kepada Tuhan. Dan pengharapan kita akan kembali muncul bahwa di ayat yang ketiga, Ia akan muncul bagi kita. Tuhan akan muncul seperti apa saudara? Seperti fajar yang terbit setelah kegelapan malam berlalu. Itulah pengharapan kita bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mungkin kehidupan kita seperti bumi yang gersang, yang panas, bahkan retak-retak tanahnya. Tetapi ketika Tuhan muncul, pengharapan kita berkata, Tuhan, Engkau akan mengairi hidup kami seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita bersyukur akan kasih setia Tuhan ini yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
dalam hidupku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah gagal dalam mengasihi kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan kembali. Kami boleh dibalut kembali, segala kejahatan kami boleh dipulihkan. Dan ketika kami berbalik kembali, berpaling kepada Tuhan, maka Engkau akan terbit seperti fajar, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh diampuni, dan hidup kami kembali berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Sang Putra, dan juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami hidup kekal, berbahagia di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati.